Dampak melonjaknya harga kedelai, pengusaha tempe di Kota Padang, Sumatera Barat terpaksa mengurangi jumlah produksi. Pengusaha juga terpaksa merumahkan beberapa pekerja. Khawatir tempe buatannya tidak laku jika ukurannya diperkecil atau harga dinaikkan, pengusaha tempe di daerah Kecamatan Padang Timur, Kota Padang memilih mengurangi jumlah produksi. Jika biasanya menghabiskan 8 karung kedelai, kini mereka hanya mampu memproduksi 3 karung kedelai. Melonjaknya harga kedelai juga berdampak pada pengurangan pekerja. Kalau masalah kerugian yang besar nggak ada jalan lain lagi. Masalahnya, tapi udah dibilang mau dibesarkan, kita nggak, sedangkan model gini kita nggak dapat untung, apalagi mau dibesarkan. Mau dikurangin ininya, orang nggak membeli. Kayak biasanya kita punya anak buah 5 orang, sekarang kita pakai 1 lagi. Rencana mogok berjualan akibat melonjaknya harga kedelai juga akan dilakukan oleh para perajin olahan kacang kedelai di Tangerang Selatan, Banten. Para pedagang berharap pemerintah segera mengatur harga kacang kedelai agar produksi tahu dan tempe terus berjalan. Kedelai turun biar masyarakat ya bisa ngerasain tahu tempe lah semua gitu. Kalau begini kan susah, kayak kedelai impor gini mahal, jadi ya sebisa mungkin kedelainya turun biar produksi lagi, nggak ada mogok-mogok lagi. Ini Bang, untuk stok yang ada saat ini, apakah nanti ada pengiriman kembali Bang? Ya kayaknya sih nggak ada, ini udah stok terakhir. Ya, mungkin dalam waktu hari Kamis mungkin mulain lagi dagang. Mogok produksi skala besar yang direncanakan sejumlah perajin tahu tempe tentunya akan menyebabkan imbas yang besar. Salah satunya adalah hilangnya tahu tempe dari pasaran selama beberapa hari. Kita akan bahas bersama Ketua Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia Puskopti DKI Jakarta, Bapak Sutaryo. Terima kasih Pak Sutaryo sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Sutaryo, saya ingin mengkonfirmasi ulang, betul Anda telah menandatangani kesepakatan mogok produksi dan juga dagang pada 21 hingga 23 Februari mendatang, Pak Sutaryo. Dan selain Jakarta, daerah mana saja yang rencananya akan melakukan mogok? Sepertinya inisiatif ini diawali dari DKI Jakarta, Jabodetabek. Kemudian mogok sudah dipastikan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian dari Jabodetabek diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Itu Mbak. Ada cukup banyak yang ingin ataupun ikut bergabung dalam rencana mogok ini. Diprediksi sekitar 500 ton tahu tempe ini kan akan hilang dari pasaran jika memang perajin tahu tempe mogok. Apakah benar jumlahnya akan sebanyak itu, Pak Sutaryo? Betul, karena kapasitas produksi itu kan Jakarta saja udah 15.000 ton. Belum provinsi lain. Ini sangat luar biasa karena kalau kita totalkan kebutuhan produksi nasional kan sekitar 250.000 ton per bulan. Ya, Pak Sutaryo, sekiranya pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh teman-teman perajin tahu tempe dan juga para produsen ke pemerintah? Karena kita tahu sebenarnya melonjaknya harga kedelai ini juga disebabkan oleh banyak sekali faktor. Salah satunya memang suplai dunia yang terbatas saat ini, Pak Sutaryo. Suplai sebenarnya enggak, karena kebutuhan untuk 2 bulan ke depan kan masih ada stok di Indonesia. Yang tidak nyaman untuk pengrajin tempe dan tahu adalah fluktuasi harga yang dengan isu setiap hari itu naik. Jadi pulang jualan tempe, pulang jualan tahu, hari itu juga jualan, pulang jualan tidak bisa beli kedelai sebanyak itu. Karena fluktuasinya yang tiap hari bergerak. Fluktuasi harga yang menjadi salah satu faktor keberatan para produsen tahu tempe. Kalau boleh dikonfirmasi hari ini di harga berapa, Pak Sutaryo? Hari ini rata-rata di pengrajin di harga 11.300. 11.300. Harga normal 9.000 kalau tidak salah ya? Nah, 9.000 di awal tahun 2001, kemudian bergerak di pertengahan ke 10. Nah, dalam waktu singkat sebulan sampai 2 bulan ini jadi 11.300.
11.300. Bahkan di sejumlah daerah harganya bisa dikatakan lebih dari itu. Pak Sutaryo, apa nanti dari aksi mogok yang akan dilakukan hari Senin hingga Rabu mendatang? Harga yang diinginkan oleh para produsen di sekitaran harga berapa, Pak Sutaryo? Sebenarnya tukang tempe akan menaikkan dari satu geblek 5.000 ke 6.000. Tukang tahu akan menaikkan dari satu papan 35 ke 40. Harusnya dengan kenaikan kecil seperti itu tidak harus mogok, tetapi konsumen tahu tempe itu mayoritas masyarakat bawah, kemampuan belinya itu lemah. Apalagi kondisi seperti ini. Untuk itu ini adalah media bahwa karena kedelai itu mahal, maka tempe harus menyesuaikan. Ini biar serempak gitu loh. Oke, jadi artinya ingin mensosialisasikan juga kepada para konsumen bahwa kenaikan harga ini semata-mata ditimbulkan karena meningkatnya harga bahan pokok seperti itu ya. Kalau boleh digambarkan Pak Sutaryo, seperti apa kondisi dari para perajin tahu tempe saat ini? Karena kita tahu Pak Sutaryo bahwa beberapa di antara produsen tahu tempe ini bahkan terpaksa mengurangi sejumlah pekerjanya. Nah, ini bahaya sekali karena kita dalam waktu dekat ini kan apakah pemerintah dengan posisi kita mogok ini akan ada perhatian. Yang pertama adalah menaikkan harga tempe supaya layak dalam hal keuntungan. Yang kedua, pemerintah bisa nggak intervensi terhadap para pengrajin supaya konsumen tempe tahu itu tetap membeli dengan harga yang terjangkau. Pak Sutaryo, ini kan rencana mogoknya masih akan dilakukan hari Senin pekan depan. Sudah adakah dari pihak pemerintah yang berupaya untuk melakukan komunikasi dengan para asosiasi tahu tempe? Upaya pemerintah sudah, karena sebelum mogok pun pemerintah sudah berdiskusi dengan kita. Tetapi kan dalam birokrasi kan nggak secepat itu, jadi keburu tukang tempe tahunya kelenger gitu loh. Untuk itu sih langkah pemerintah akan memberikan instrumen nanti sepertinya sudah dibicarakan di tingkat pemerintah. Baik, kita harapkan tentunya ada solusi yang tercepat dan juga terbaik dari kenaikan harga kedelai yang menjadi bahan pokok dari tahu tempe dan tidak ada yang diberatkan baik itu konsumen maupun produsen. Terima kasih sekali lagi Ketua Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia Puskopti DKI Jakarta, Bapak Sutaryo. Selamat malam, selamat berakhir pekan.